Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya pakai yang 4 couple MA itu. Karena banyak yang nanyain ya, pembahasannya kurang mendetail atau kurang spesifik gitu ya. Jadi sekarang kita untuk pembahasan 4 couple MA-nya itu bakal dirunut dari awal. Dari mulai yang pertama itu cara menentukan areanya. Terus yang kedua cara menghitung money managementnya kayak gimana. Yang ketiga kita bakal nentuin entry di MetaTrader 5-nya ya, atau MT5. Nah, jadi untuk menentukan, ini kita skip dulu ya, yang 2 sama 3-nya kita bawa dulu ini ke bawah. Nah, ini kita udah ada di chart Euro USD. Ya, ini hari Senin, marketnya lagi buka kebetulan. Kemarin sebenarnya udah bikin videonya, cuman karena marketnya tutup ya di hari Sabtu, jadi kita bukanya di sini. Tapi nanti kita entry-nya di demo akun aja ya, nggak usah di real akun. Oke, jadi yang pertama, untuk menentukan area ini, kita harus memenuhi kondisi di mana kita harus tahu dulu kita mau open posisi buy, mau open posisi buy, atau yang kedua kita mau sell. Nah, kalau open posisi buy ini syaratnya kita harus dalam keadaan uptrend. Uptrend atau EMA biru, hijau, dan kuning ada di atas EMA merah. Ya, syaratnya ini. Ini berarti uptrend dan kita cari posisi buy. Nah, kalau sell, kita harus ada di downtrend. Atau bearish ya. Ini kondisinya di mana? Kita copy aja ya. Nah, EMA biru, hijau, kuning harus ada di bawah EMA yang merah. Di bawah EMA yang merah. Nah, ini berarti dia downtrend ya kondisinya. Kalau di market sekarang yang ini, market yang ini sekarang kita lagi ada dalam kondisi uptrend. Jadi kita langsung nanti pasang pending ordernya sekaligus ya. Mau cara pasangnya kayak gimana, cara perhitungannya, oke? Nah, kondisinya kayak gini. Tapi kalau misalkan kondisi ini tidak memenuhi, EMA biru, hijau, kuningnya lagi acak-acakan ya, lagi saling tumpang tindih, garisnya potong memotong gitu, itu berarti kita di skip aja ya. Karena bingung juga kalau misalkan kita mau entry, areanya lebar, TP-nya tipis gitu. Jadi nggak oke lah gitu buat money managementnya ya, nanti dibahas di poin yang kedua. Oke, sekarang ini kondisinya ya. Oh, harus sorry. Buy uptrend. Nah, gitu ya, biar enak lihatnya. Nah, ini yang pertama. Ya, menentukan areanya kayak gini. Kalau ini kondisinya kan sekarang kita lagi uptrend ya, berarti kita cari posisi buy. Cari posisinya gimana? Simple. Kalau harganya sekarang di sini dia kan lagi di candle yang lagi di EMA yang hijau ini kan. Nah, idealnya secara rule-nya kita harusnya entry di sini nih, di yang hijau ini kan. Tapi untuk kasus kayak gini, kita sebaiknya entry-nya di yang kuning, kalau nggak di yang merah. Kenapa? Karena jarak TP-nya yang biru ini udah tipis banget ya jaraknya. Ini kalau di di TradingView ini kita bisa pakai tools yang ini, yang kayak gini, ini bentuknya di sini ada.
Nah, cari aja. Nah, ini posisi pembelian, ada penjualan kan. Karena kita lagi open posisi buy, kita pakai yang pembelian. Nah, ini kalau ini untuk ngukur risk reward ya. Ini kalau misalkan kita SL-nya kan di sini biasanya tuh. Ya kayak ini ukur aja nih. Nah, SL-nya segini kan. Nah, pindahin aja ke sini. Nah, ini segini. Kalau TP-nya di sini, ini kita cuman dapat 1/3,8. 1/1,3, sorry. Ya kita anggap 1,3 aja ya. Gitu. 1/1,3. Ini udah tidak oke kalau menurut gua. Kenapa? Karena kalau area yang kayak gini, ini batas yang batas EMA hijau ini lebih mudah ditembus. Ya kalau udah deket-deket kayak gini nih, ini mudah ditembus, ini ditembus, mantul di sini kan. Ini ditembus juga di sini. TP-nya tapi tipis gitu. Tapi boleh nggak kalau maksa? Ya boleh-boleh aja. Kalau misalkan maksa ambil TP-nya tipis di sini gitu. Tapi tidak direkomendasikan gitu aja ya. Yang agak susah tuh kalau misalkan kita counter trend. Gitu. Kalau counter trend agak susah. Ya. Idealnya di mana kalau misalkan kayak gini? Idealnya kita ambil TP-nya, ambil posisinya yang ini. Kalau nggak yang bawah sini. Ya, kita ukur aja. Ini cara menentukan areanya ya. Nah, ini TP-nya segini, areanya segini. Mungkin dia kalau misalkan SL, hitung aja setengahnya dari area. Ya, areanya kan dari sini sampai sini. Nanti hitung aja setengahnya mungkin sampai sini SL-nya. Nah, ini kalau misalkan jarak TP-nya sampai sini, dia masih dapat 1/2. Nah, ini cukup oke nih kalau TP-nya 1/2. Ibaratkan kalau misalkan kita loss 2 kali, itu bisa BEP dalam 1 kali profit gitu ya. Untuk kondisi yang kayak gini. Jadi ini masih oke. Kita bakal entry di sini. Gitu. Pasang pending order di sini. Nanti yang bawahnya juga kita pasang pending order. Nah. Ini mungkin SL-nya segini ya. Kurang akurat, maaf, biarin. Nah, ini TP-nya ada di hampir 1/3 ya. Anggap aja 1/2,5 gitu. Ya cukup oke ya. Makanya kenapa entry-nya di sini sama di sini. Kalau yang kayak gini kita udah lewat momentum. Ini kita harusnya kalau misalkan mau masuk di sini, kita harusnya masuknya di daerah-daerah sini. Ini juga SL nih. Ini stop loss kan, dia close-nya di bawah candle ya. Dia di bawah EMA yang tebel ini ya. Kalau misalkan ditahan ya bisa TP di sini gitu. Tapi gue kalau kayak gini lebih prefer di cut loss. Nah, itu cara nentuin areanya. Yang kedua, itu kita hitung money management. Ya. Hitung money managementnya gimana? Gue biasanya kalau misalkan, kan di luar sana tuh banyak ya. Tipe-tipe money management itu sebenarnya hanya membatasi resiko. Bukan hanya sih. Salah satunya itu yang paling penting untuk membatasi resikonya terlebih dahulu. Makanya kenapa ada cut loss, ada stop loss. Karena kita di sini pakainya cut loss, jadi resikonya itu dihitung dari rata-rata setiap kita transaksi. Ya. Kita mau rata-ratanya itu antara 1% sampai 1,5% dari balance akun. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah familiar sama yang kayak gini ya. Sama money management yang kayak gini, atau ada yang baru denger. Gak apa-apa, kita ikutin dulu aja. Di luar sana biasanya ngitungnya kan pakai pips atau pakai lots. Kenapa kurang relevan pakai yang kayak gitu? Soalnya nanti di setiap pair itu beda-beda harganya. Dari ketebalan areanya tuh, misalkan kalau kelihatannya kayak gini, ini
pergerakan Euro USD segini di sama di XAU USD itu beda harganya. Gitu. Jadi ketika kita masuk 0,01 lot, ya ketika di Euro USD itu masuk 0,01 lot, di sini di yang merah, ya itu belum tentu sama. Udah pasti nggak sama sih. Kalau misalkan kita masuk di EMA yang merah ini, tapi kondisinya di XAU USD atau di gold, itu jarak harga dari entry ke stop lossnya itu pasti beda jauh harganya, pipsnya jauh gitu. Makanya kenapa agak nggak relevan gitu. Ketika SL-nya misalkan, gue SL-nya 15 pip misalkan kayak gitu. Tapi 15 pipnya di mana? Di XAU USD kah? Atau di Euro USD kah? USD JPY kah? Gitu. Atau di Nasdaq misalkan. Itu beda selisihnya. Soalnya pergerakan rata-rata dalam satu harinya aja itu udah beda-beda sendiri. Ya, kayak di USD JPY itu biasanya lebih ekstrim pergerakannya daripada di Euro USD. Kalau hitungan pips ya. Kayak di XAU USD itu juga sama. Pergerakannya tuh jauh banget. Apalagi di Nasdaq gitu ya. Mana di Nasdaq kan nanti ada perhitungannya sendiri kan. Dia lotnya dikali 10 gitu. Coba aja kalau kalian penasaran, coba aja. Masukin 0,01 lot di Euro USD sama masukin 0,01 lot di Nasdaq. Cobain aja. Itu beda perhitungannya. Ya. Oke, clear ya sampai sini ya. Itu intermezzo sedikit kenapa gue pakai money management yang kayak gini. Misalkan di sini gue pakai balance akun itu 6.000 ya. Yang yang demo akunnya, balance akunnya 6.000. Gue ingin di sini 6.000 USD. Ya, biar jelas. Gue ingin di sini meresikokan setiap transaksinya itu rata-rata 1%. 1% ya. Berarti dalam setiap transaksinya itu gue harus meresikokan sekitar 60 USD. Nah, gitu ya. Jadi gue ingin masuk di sini 60 USD. Ya. Sorry. Gue ingin masuk di sini 60 USD gitu ya. Di sini masuk 60 USD. 60 USD. Ya, di sini juga masuk 60 USD gitu. Nah, nanti yang bedanya TP-nya kayak di sini 1:3, di sini dapat sekitar $170 ya tadi. Karena 1:3-nya kurang ya. Dapat $170, di sini dapat $120, tapi kalau loss ya rata-rata 60 USD gitu, atau bisa sampai 65 atau 66 gitu ya, atau 70 gitu rata-ratanya di sini nanti lossnya ya. Tapi kalau sekalinya profit dia cukup jauh gitu, bisa sampai 2 kali lipatnya lah. Oke, paham ya gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara menghitungnya ini cukup tricky. Ya, kita harus penuh ketelitian dan harus spesifik lah. Yang pertama kita bisa ngitung pakai EA ya, pakai expert advisor. Ada yang biasanya banyak yang nge-share ya, gimana cara menghitung lot di MT5-nya ya. Itu nanti tinggal ditarik di drag and drop. Karena gue nggak pakai gitu, jadi gue pakainya hitung manual ya di sini. Kita bisa dari panel trading yang sini di trading view. Ini nanti bisa dikonversi kok, bisa dikonversi di MT5 ya. Ini tinggal diklik aja panel trading dengan syarat kalian harus login dulu pakai email kalian di sini di Euro USD. Ini akunnya akun gratis ya. Gue nggak pakai yang berbayar. Nah, nanti setelah klik panel trading ini,
tinggal klik yang paper trading. Nah, ini tinggal hubungkan. Nah, gitu ya. Di sini kan kita udah dapat akun demo ya di sini di trading view-nya. Setelah itu kita klik aja yang trade. Nah, klik yang trade, nanti yang ininya di minimize. Nah, caranya gimana? Di sini ada pasar kan. Ini tuh kalau misalkan di MT5 ini namanya market execution. Ini market execution ini buat kita entry langsung di harga yang aktual sekarang, yang lagi running ini, kita entry di sini. Nanti tinggal masukin take profitnya di mana, stop lossnya di mana. Kayak gitu. Enaknya di sini misalkan kayak yang ini ya. Atau kita masuk aja ke limit ya. Ke sini limit karena kita mau pakai limit order kan, pending order. Kita pakai limit order di sini. Nah, harganya karena kalau yang tadi di pasar ini harga aktual, kalau kita di limit order itu kita bisa nunggu harga. Itu kita bisa nunggu harga, kita harganya mau di mana nih? Harganya misalkan kita mau di sini ya, di EMA yang ini. Yang kuning. Nah, ini ada harganya, di sini tinggal masukin aja. 1,15098. Nah, di sini sama kan? Gitu ya. Stop loss-nya di mana? Nah, kita skip dulu stop loss-nya. Kita tarik take profit-nya dulu. Take profit-nya kita mau di yang hijau ini. Nah, ini ya. 1,15314. Nah, ada di sini ya. Take profit-nya. Nah, stop loss-nya, ini stop loss-nya, kita masukin di yang EMA yang tebel ini. Tapi nanti kita atur di balance-nya ya, di resikonya. Kita nggak masukin full 1%. Itu kita masukin dulu yang ini, 1,15052. Nah, yang ini ya, yang bawah. Nah, ada kan stop loss-nya. Nanti ketika ini 60 USD, kita jangan masukin 60 USD. Kita masukin 0,7-nya atau 0,8-nya dari 60 USD. Misalkan kita dari 60, kita mau masukin 50 USD. Gitu. 50 USD. Nah ya, nanti ada kan 50 USD. Jadi nanti kalau misalkan drawdown dia nge-cut di sini, kita itu nanti kenanya di sekitar 70-an. 70 atau 75 gitu ya. Kalau misalkan mau lebih spesifik lagi masuk ke $60, kita tinggal turunin aja balance-nya ke 40 gitu. Kita pakai berarti sekitar berapa ya? 60%-nya misalkan. 0,6 dari ini gitu. Ya. Nah, biasanya gue sih dimasukinnya 60 aja udah di sini gitu. Ya, tinggal diturunin aja supaya nanti spesifiknya berapa. Itu kita mau turun atau bisa diukur pakai yang ini tadi. Nah, diukur terus kayak gini. Ya. Ini samain aja. SL-nya tadi mana yang SL? Nah, ini SL-nya. Samain. Ini enggak ini. Biasanya jarak SL-nya tuh range-nya setengah dari areanya. Sekitar seginilah. Gitu, ini tinggal kita kasih garis. Areanya. Ini enaknya karena ini pending order ya, kita nggak terburu-buru. Gitu. Nah, tinggal gini aja. Ini berarti stop loss-nya di 1,15013 ya, masukin 60. Oke, enak ya. Ini nanti tinggal di delete ininya. Sorry. Nah. Oh, ada stop loss-nya ya di situ. Udah tinggal gini aja. Ini ketahuan kan? Di sini ada berapa ini 70. Nah, kalau mau 60, ini ada 70.588 ya. Ini apa nih unit? Nah, jadi kalau di di saham itu per lotnya itu ada 100 lembar kan. Ada 100 lembar saham itu sama dengan 1 lot. Nah, kalau di forex dia itu
satu lotnya itu ada di 100.000 unit. Jadi cara menghitungnya simpel aja. Unit yang ada di sini, ya, unit dibagi 100.000. Ya, tinggal gitu aja. Tinggal dimasukin ini nih. Angka ini masukin ke sini. Nah, tinggal dibagi. Jadi berapa? Jadi sekitar 0,7 ya. 0,70. Ya, 0,7 lot. Sekitar segitu. Ya jaraknya untuk SL. Ya, nanti dapatnya 60 USD. Kita cek aja nanti ya. Nah, ini setelah ini misalkan nanti udah dapat atau ada cara yang kedua, ini lebih simpel sih, tapi memang harus spesifik. MA-nya ya. Kita masuk dulu ke sini. Nah, ini akun demonya ya. Betul. Akun demo. Ini ada angka EMA-nya kan. Tapi dia harus dihitung pakai kalkulator. Kita masuk dulu ke kalkulatornya. Nah, sorry. EMA-nya ini harganya berapa? Dia EMA-nya 1151047. 1151047. Ya. Sorry. Betul kan? 1151049. Udah naik lagi, udahlah. Segini ya. Dikurangi 47 dikurangi yang bawaannya yang 1150551. 1150 berapa tadi lupa. 1150552 ya. Sama dengan berapa nih? Nah, ini areanya 49 pips berarti ya. Sorry, ini berapa angka sih? Oh, gini. Maaf. Nah, biar kelihatan ya. Langsung pakai kalkulator. Nah, gitu. Biar akurat. Satu-satu. Atau mau pakai koma boleh. 1,15104 dikurangi 1,15052. 5052, oke. Ya, salah bos. Sorry. 1,15104 kurangi 1,15052. Nah, ini ya. Sekitar 5 pips berarti ya. Kecil banget areanya. Ini 5 angka kan? Iya, 5 pips. Sekitar 5 pips nanti kita masuk ke sini. Kita masuk ke yang namanya baby pips. Ya. Masuk ke baby pips, terus di sininya currency-nya udah USD aja nggak apa-apa. Nah, nanti pair-nya ini disamain ya. Karena tadi di Euro USD ini udah nggak usah dirubah, ini banyak ya. Kita Euro USD, pair-nya tadi ini balance akunnya kita 6.000. Risk percentage-nya karena tadi kita nggak pakai setengah setengah areanya nggak dikasih buffer, kita masukin aja 0,8 di sini ya, atau 0,7% ya, supaya nanti dapat rata-ratanya di 1 sampai 1,5%. Nah, stop loss-nya tadi berapa? 5,9 ya, 5,9 pips. Coba 5,2 pips. 5,2 pips. Oke, nanti tinggal calculate aja. Nah, ketahuan kan? Standar lotnya dapat berapa? 0,8.
Gitu ya. Kalau tadi berapa di sini? 0,7 kan karena dia ada buffernya gitu. Nah, kalau di ini jadi 0,8. Ya. Kita masukin aja langsung di sini new order ya. Di sini pilih di atas nih new order. Terus kita langsung masuk ke market execution. Masuk ke yang tadi ya, market execution itu untuk harga aktual kita entry-nya. Kita masuk ke pending order, di sini langsung buy limit ya, ada buy limit, sell limit. Ini nanti biasanya kita pakai yang buy limit sama sell limit ya. Kalau buy stop sama sell stop itu untuk breakout segment biasanya dipakainya ya. Gitu. Nah, kita masuk ke sini aja, tadi lotnya 0,8 ya. 0,8 lot, terus price-nya tadi 1,15104, stop loss-nya di 1,15052 ya. Nah, take profit-nya ini tinggal geser aja ke atas, lihat take profit-nya di MA yang hijau tebal. Nah, di sini. Start situ ya. Take profit-nya 1,15317. Udah kayak gitu, ini bisa di-delete dua-duanya atau dipindahin ke bawah aja buat nanti entry yang ini ya. Nah, buat entry yang ini tinggal di place. Deng deng. Nah, udah ada ya di sini pending ordernya. Nanti kalau harganya masuk ke sini ke area yang hijau, ini langsung ke field ordernya, nanti pindah ke atas langsung floating. Nah, ini supaya nanti kalau kita ke hit biar nggak ke cut auto cut gitu, kena stop loss, ini di delete aja. Tapi gue penasaran sih ini di mana ya $60 di sini kayaknya. Nah, sekitar sini ya, $60 nih. Nah, sekitar situ. Tuh. Ya. Sekitar sinilah. $60 kalau ke cut loss ya. Kalau kita cut loss, kondisinya kayak gini lah. Ya, sekitar sini. Atau $70 biasanya segini dapatnya. Ya, cut loss-nya. Oke, paham ya? Kalau misalkan resikonya tadi mau dikurangin lagi jadi 0,6, resikonya bisa supaya lebih akurat lagi. Nah, tapi overall ini udah ngerti kan sampai sini. Ini setelah kayak gini, ini tinggal klik kanan, kita cancel stop loss. Nah, kita pantengin aja chartnya gitu sampai ke hit. Ya, kalau misalkan kalian mau pergi kemana, ini tinggal di cancel aja. Ini gua kasih contoh ya. Cara cancelnya tinggal klik kanan, delete. Ini langsung hilang pending ordernya. Nah gitu, atau kalian bisa close tadi di yang pojok sini. Ini tinggal di close, nanti gua kasih contoh lagi. Kita entry dulu di sini ya. Ini jaraknya kita hitung dulu, hitung lagi pakai kalkulator. 1,14724 dikurangi 1,14658. Berapa ini? Sekitar 6,6 pips ya. Kita masuk lagi tadi. Masuk lagi di sini. Tadi areanya 6,6. 6,6 pips. Kita masuk 0,7 sama kayak tadi. Tinggal dikalkulate aja. Nah ini dapatnya 0,64 ya. 0,64 pip. 0,64 lot. Gue biasanya dibuletin ke atas. Gitu. Dibuletin ke atas, kita masuk lagi. Tinggal masuk ke new order lagi, masuk ke pending order, terus buy limit, udah betul ya. Ini ganti 0,64 tadi. Kita masukin price-nya, ini kita masukin 1,14724. Ini harganya di mana nih? Kalau misalkan ada yang bingung ya, harganya di mana, ini tinggal lihat aja di sini di pinggir. Ini kan udah garisnya udah mirip-mirip sama EMA-nya ya. Masuk aja di situ. Gitu. Atau bisa nanti kalian bisa klik di sini atau arahin ke EMA-nya tuh udah ada langsung harganya di value ya. Nah, itu harga EMA-nya, actual itu. Lebih akurat lagi. Tapi supaya gampang ya, karena ngelihatnya di sini tadi menghitung langsung dari situ digarisin, gue pakainya kayak gitu aja. Terus stop loss-nya kita masukin lagi 1,14658. Oke.
Nah, sekarang take profitnya di sini. Take profitnya di sini berapa ya? 1,15052. Oke ya. Udah selesai, kita geser ke bawah. Nah, kita lihat nanti tinggal place. Nah, ada tempatnya. Ini di sini 42 ya. Kita lihat 60-nya mungkin di sini. Ya, segituan lah. Ya, 60-nya. Tapi biasanya kalau SL lagi apes-apesnya ya segini atau segini. Gitu. Karena nggak menutup kemungkinan juga jauh banget nih. Kayak yang sebelah sini ya. Kayak yang ini nih. Nah, SL yang kayak gini. Gitu. Tapi kan ini areanya rapet ya. Kita nggak akan entry. Karena ini RR-nya udah nggak oke kayaknya. Gitu. Jadi kita masuknya di jarak-jarak yang jauh-jauh kayak gini. Gitu ya. Oke, ini tinggal diklik kanan. Ini kalau misalkan SL-nya segini, anggaplah 100 dolar SL-nya. Ini TP-nya berapa? Masih sekitar 1:2 ya. Masih sekitar 1:2. Jadi masih oke lah. Ini tinggal close. Udah, pantengin aja gitu. Nah, cara cancelnya gimana? Tadi kan gue tinggal diklik kanan, delete gitu ya. Cara cancelnya yang kedua ini bisa diklik yang di sini nih, di pojok kanan bawah. Ini ada tanda silang nih di area Euro USD ini yang biru ya. Ada tanda silang, tinggal close. Nah, hilang. Gitu ya. Oke. Jadi semuanya udah clear ya. Tiga-tiganya ini. Yang tadi. Ini udah clear ya. Yang ini cara menghitung money manajemennya. Ya. Ini kita close dulu. Oke. Cara menghitung money manajemennya tadi yang ini. Sama cara entry-nya. Entry di MetaTrader 5-nya tadi udah selesai ya. Nah, jadi segitu aja. Ya, untuk video kali ini untuk membahas tentang cara spesifiknya gimana sampai entry-nya. Kalian tinggal coba aja nanti di demo akun juga di rumah. Gak perlu langsung nyobain di real account. Kalau misalkan kalian masih gak yakin sama teknik tradingnya, cobain aja dulu di demo account. Cobain dalam jarak waktu 1 bulan, nanti kelihatan profitnya ketika kalian yang pakai teknik kayak gini kayak berapa gitu. Lossnya berapa, profitnya berapa, nanti kalau dikalkulasiin hasilnya profit atau enggak gitu dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan ya, cobain di demo account. Nah, nanti di video selanjutnya nanti kalau misalkan gue ada waktu lagi, gue mau nyobain gimana caranya kita testing strategi, tapi nggak pakai waktu lama. Mungkin waktunya ya bisa 1 minggu lah, 1 minggu untuk ngetes data selama sekitar 3 bulan ya. Sekitar data 3 bulan, kita tes dalam waktu 1 minggu, nanti kita dapat hasil aktualnya berapa, gitu ya. Kita dapat areanya, dapat kalkulasi win rate-nya berapa, TP-nya berapa, SL-nya berapa gitu. Ketika dites dalam waktu sekitar mungkin 1 bulan lah, terlalu lama ya kalau misalkan dalam jarak waktu 3 bulan ya. Mungkin 1 bulan aja atau mungkin 10 hari 1 minggu lah ya. Gua kasih contohnya nanti kalian yang kembangin sendiri gitu ya. Atau ya udah cukup segitu aja, terlalu panjang ini. Berapa menit nih? Sekitar 34 menit. Jadi see you in the next video. Bye-bye.